Di sebuah kerajaan yang tenteram, terletak di antara perbukitan zamrud dan lembah bunga liar, hiduplah seorang putri bernama Isabella. Kecantikannya bukan sekadar legenda, melainkan sebuah kenyataan yang memukau siapa saja yang memandangnya. Kulitnya sehalus kelopak magnolia, rambutnya hitam legam berkilauan seperti malam tanpa bintang, dan matanya menyimpan kehangatan serta kecerdasan yang melampaui usianya. Senyumnya konon mampu membuat taman bunga yang paling kuncup sekalipun merekah seketika. Keindahannya begitu murni dan bersinar, seringkali disamakan dengan cahaya bulan purnama yang sempurna di langit malam yang jernih. Kabar tentang kecantikan Putri Isabella menyebar jauh melampaui batas kerajaannya. Para pangeran dari negeri seberang mengirimkan hadiah-hadiah paling mewah, para penyair menggubah ode-ode pujian, namun hati sang putri tetap sederhana dan baik. Di kerajaan itu sendiri, terdapat seorang pelukis istana yang namanya sangat termasyhur, dikenal sebagai Maestro Enlara. Tangan Enlara memiliki keajaiban tersendiri. Ia mampu menangkap bukan hanya rupa fisik, tetapi juga percikan jiwa subjeknya di atas kanvas. Lukisannya dianggap sebagai jendela menuju esensi keindahan itu sendiri. Maka, bukanlah hal yang mengejutkan ketika sang raja dan ratu memutuskan bahwa kecantikan surgawi putri mereka harus diabadikan oleh tangan terampil Maestro Enlara. Sebuah kehormatan besar bagi sang pelukis, sekaligus tantangan terberat dalam karirnya. Enlara mempersiapkan diri dengan saksama, memilih kanvas terbaik, mencampur warna-warna paling cerah, dan menyiapkan kuas-kuas andalannya, termasuk sebuah kuas berukir indah dengan bulu yang terasa aneh namun luar biasa responsif. Sebuah pusaka yang ia warisi. Proses melukis pun dimulai di salah satu ruangan istana yang bermandikan cahaya alami. Putri Isabella duduk dengan sabar, keanggunan alaminya terpancar meski dalam diam. Maestro Enlara bekerja dengan konsentrasi penuh, setiap sapuan kuasnya penuh perhitungan dan perasaan. Ia tidak hanya melihat bentuk wajah Isabella, tetapi juga mencoba menangkap kilau di matanya, kelembutan senyumnya yang tersembunyi, aura kebaikan hati yang menguar darinya. Hari demi hari, lukisan itu terbentuk, dan semua orang yang melihatnya terkesima. Lukisan itu bukan sekadar mirip, ia hidup. Ketika lukisan itu akhirnya selesai dan dipajang di aula utama istana, semua orang ternganga. Potret itu begitu nyata, begitu mirip dengan Putri Isabella, hingga terasa seolah sang putri bisa melangkah keluar dari bingkai emasnya kapan saja. Setiap detail, mulai dari helai rambut hingga sorot mata, tertangkap dengan sempurna. Maestro Enlara menerima pujian tertinggi, dan lukisan itu dianggap sebagai mahakarya terbesarnya, sebuah bukti kejeniusan artistik dan keindahan sang putri yang tak tertandingi. Kemegahan potret baru Putri Isabella menjadi buah bibir di seluruh kerajaan. Namun, di tengah kekaguman itu, sebuah keanehan yang meresahkan mulai terjadi. Awalnya begitu halus hingga nyaris tak kentara. Putri Isabella, yang biasanya selalu segar bugar dan penuh energi, mulai merasa sedikit lemas beberapa hari setelah lukisan itu selesai. Ia merasa lebih cepat lelah, dan rona merah alami di pipinya tampak sedikit memudar. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa setelah berhari-hari duduk sebagai model. Namun, kondisi itu tidak membaik, justru sebaliknya. Seminggu berlalu, kelemahan Isabella semakin nyata. Kulitnya yang dulu bercahaya kini tampak pucat, matanya yang dulu bersinar kini sedikit redup, dan energinya terkuras begitu cepat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu beristirahat di kamarnya. Sementara itu, sesuatu yang aneh terjadi pada lukisan di aula utama. Beberapa pelayan dan penjaga yang sering melewatinya mulai berbisik-bisik. Mereka merasa warna-warna pada lukisan itu tampak semakin cerah, semakin hidup, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Perubahan pada lukisan itu semakin mencolok. Sosok Putri Isabella di kanvas tampak semakin bervitalitas, kontras dengan kondisi sang putri asli yang semakin lemah.
Rona pipi dalam lukisan tampak semakin segar, kilau di matanya semakin tajam dan dalam. Bahkan, beberapa orang bersumpah bahwa mereka melihat mata dalam lukisan itu seolah bergerak, mengikuti mereka saat mereka berjalan melewatinya. Ilusi optik, mungkin, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan menambah suasana misterius yang mulai menyelimuti istana. Putri Isabella sendiri merasakan koneksi aneh dengan lukisannya. Ketika ia memandangnya, ia merasa seolah sebagian dari dirinya tertinggal di sana, di dalam kanvas itu. Lukisan yang dulu ia kagumi kini terasa seperti cermin yang menyedot kehidupannya. Ia merasa hampa, seolah vitalitasnya perlahan-lahan dipindahkan ke dalam mahakarya Maestro Enlara itu. Keindahan potretnya kini terasa seperti kutukan yang indah namun mematikan. Kontras antara sang putri yang layu dan lukisan yang semakin hidup menjadi semakin mengerikan. Kecantikan Isabella yang nyata memudar, sementara representasinya di kanvas justru bersinar semakin cemerlang. Seolah-olah kehidupan telah bertukar tempat. Esensi sang putri perlahan tapi pasti berpindah dari dunia nyata ke dunia dua dimensi di atas kanvas. Kesehatan Putri Isabella terus menurun drastis. Ia kini lebih sering terbaring lemah di tempat tidurnya, terlalu lemas untuk berjalan-jalan di taman atau bahkan sekadar duduk membaca buku. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terkadang terdengar berat. Istana diliputi awan kelabu kecemasan. Sang raja dan ratu putus asa melihat putri kesayangan mereka semakin hari semakin lemah tanpa sebab yang jelas. Tabib-tabib terbaik dipanggil dari seluruh penjuru negeri, membawa serta pengetahuan dan ramuan mereka yang paling mujarab. Para tabib memeriksa sang putri dengan saksama. Mereka mengukur denyut nadinya, memeriksa pernapasannya, meneliti sampel darahnya, dan mencoba berbagai macam terapi penyembuhan. Namun, semua berakhir dengan kebingungan. Tidak ada tanda-tanda penyakit fisik, tidak ada racun, tidak ada infeksi. Tubuh sang putri seolah menyerah pada kelemahan yang tak dapat dijelaskan. Mereka menggelengkan kepala dalam ketidakberdayaan, mengakui bahwa ilmu mereka tidak mampu menjangkau penyakit aneh yang menyerang Putri Isabella. Di tengah keputusasaan dan kebingungan ini, rumor mulai beredar liar di kalangan penghuni istana, dan menyebar hingga ke telinga rakyat jelata. Dengan tidak adanya penjelasan medis, orang-orang mulai mencari jawaban di ranah supranatural. Fokus kecurigaan dengan cepat mengarah pada satu orang, Maestro Enlara, sang pelukis potret. Dan tentu saja, pada mahakaryanya yang tampak semakin hidup itu. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan yang lebih berani. Pasti si pelukis itu menggunakan sihir hitam, gumam seorang juru masak istana. Ia iri pada kecantikan sang putri, jadi ia mencurinya dan memindahkannya ke dalam lukisan, sahut seorang penjaga. Rumor itu berkembang, menyebutkan bahwa Enlara telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap, mengorbankan vitalitas sang putri demi menciptakan mahakarya abadi yang akan membuatnya semakin terkenal. Lukisan yang dulu dipuja kini dipandang dengan ketakutan dan kecurigaan, dianggap sebagai bukti kejahatan sang pelukis. Maestro Enlara, yang mendengar rumor mengerikan ini, merasa hancur. Ia adalah seorang seniman sejati, bukan penyihir jahat. Ia mengagumi Putri Isabella, bukan membencinya. Namun, bukti keadaan tampak memberatkannya. Kesehatan sang putri menurun drastis tepat setelah lukisannya selesai, dan lukisan itu sendiri memang tampak hidup secara tidak wajar. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya tenggelam dalam gelombang ketakutan dan tuduhan. Ia menjadi terasing, dijauhi, reputasinya yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Di tengah kekacauan, ketakutan, dan tuduhan yang melanda istana, ada satu orang yang menolak untuk percaya begitu saja pada rumor yang beredar. Pangeran Adrian, adik laki-laki Putri Isabella, adalah seorang pemuda yang cerdik, observan, dan memiliki pikiran analitis.
Ia sangat menyayangi kakaknya dan patah hati melihat kondisinya. Tetapi ia juga mengenal Maestro Lara sebagai seniman yang berdedikasi dan berhati baik. Tuduhan menggunakan sihir gelap untuk mencelakai sang putri terasa tidak sesuai dengan karakter pelukis yang ia kenal. Adrian tidak mudah terpengaruh oleh gosip. Ia merasa ada sesuatu yang lebih kompleks di balik semua ini daripada sekadar kisah penyihir jahat. Didorong oleh cinta pada kakaknya dan rasa keadilan, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri secara diam-diam. Ia mulai mengumpulkan fakta, mengamati perubahan pada kakaknya dan lukisan itu dengan cermat, serta mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam proses pelukisan, termasuk para pelayan dan penjaga. Langkah pertamanya adalah menemui Maestro Lara sendiri. Ia tahu sang pelukis kini dikucilkan dan mungkin enggan berbicara, tetapi Adrian mendekatinya dengan sikap terbuka dan tanpa prasangka. Ia menemukan Lara di studionya yang kini suram dan berantakan. Sang maestro tampak putus asa dan menua dalam waktu singkat. Adrian tidak datang dengan tuduhan, melainkan dengan pertanyaan tulus, meminta Lara menceritakan kembali proses melukis dan perasaannya saat itu. Jawaban Lara menguatkan keraguan Adrian. Sang pelukis berbicara dengan kesedihan yang mendalam. Matanya berkaca-kaca saat menceritakan kekagumannya pada Isabella dan bagaimana ia hanya ingin mengabadikan keindahan itu dengan sebaik mungkin. Ia bersumpah tidak pernah menggunakan sihir apapun. Ia bahkan tidak tahu caranya. Ia menunjukkan kepada Adrian sketsa-sketsa awal dan catatan-catatannya. Semuanya menunjukkan dedikasi artistik, bukan niat jahat. Yang paling meyakinkan Adrian adalah kepedihan tulus di mata Lara saat ia berbicara tentang kondisi sang putri. Pelukis itu sama bingungnya dan sama sedihnya dengan semua orang. Adrian meninggalkan studio Lara dengan keyakinan penuh bahwa sang pelukis tidak bersalah. Rumor itu salah arah. Jika bukan Lara, lalu apa? Sesuatu yang lain pasti menjadi penyebabnya. Penyelidikannya kini memasuki babak baru. Ia harus mencari petunjuk lain, mungkin sesuatu yang terlewatkan, sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun, termasuk sang pelukis sendiri. Setelah memastikan Maestro Lara bukanlah pelakunya, Pangeran Adrian memfokuskan penyelidikannya pada elemen-elemen lain yang terlibat dalam pembuatan lukisan itu. Kanvasnya biasa, catnya berkualitas tinggi namun normal. Lalu perhatiannya tertuju pada alat yang paling penting, kuas. Adrian teringat Lara menyebutkan sebuah kuas pusaka berukir yang terasa istimewa saat digunakan untuk detail-detail halus pada potret Isabella, terutama pada bagian mata dan ekspresi wajah. Adrian meminta izin untuk memeriksa kuas-kuas yang digunakan Lara. Di antara kuas-kuas biasa, ada satu yang menonjol. Kuas itu memang indah, gagangnya terbuat dari kayu eboni yang diukir dengan pola sulur yang rumit, dan bulunya berwarna aneh, campuran perak dan hitam, terasa lembut namun memiliki kekakuan yang tidak biasa. Adrian merasakan energi samar yang aneh saat memegangnya, sedikit dingin namun berdenyut halus. Ia bertanya kepada Lara dari mana ia mendapatkan kuas itu. Lara menjelaskan bahwa itu adalah warisan dari gurunya, yang juga seorang pelukis hebat, yang konon menemukannya di reruntuhan kuno. Dengan firasat kuat, Adrian membawa kuas itu kepada seorang ahli artefak tua yang tinggal di perpustakaan kerajaan. Sosok bijak yang memahami benda-benda kuno dan sihir tersembunyi. Setelah memeriksa kuas itu dengan saksama menggunakan lensa khusus dan beberapa alat aneh, sang ahli artefak terkejut. "Ini bukan kuas biasa, Pangeran," ujarnya dengan suara bergetar. "Ini adalah kuas penangkap jiwa, sebuah artefak magis dari zaman lampau." Sang ahli menjelaskan bahwa kuas ini memiliki kemampuan langka. Ketika digunakan oleh seorang seniman yang memiliki fokus dan koneksi emosional yang sangat kuat dengan subjeknya, kuas ini tidak hanya menangkap rupa fisik, tetapi secara perlahan menyerap sebagian kecil esensi
atau energi kehidupan subjek ke dalam karya seni yang dihasilkannya. Semakin mirip lukisan itu dengan aslinya, semakin kuat penyerapan esensinya. Kuas ini dulunya digunakan untuk menciptakan potret hidup para raja kuno, namun kemudian hilang karena dianggap terlalu berbahaya dan mudah disalahgunakan. Rupanya, kuas yang dimiliki Enlara adalah artefak curian atau hilang yang entah bagaimana berakhir di tangan gurunya tanpa mengetahui sifat aslinya. Kini misteri itu terpecahkan sepenuhnya. Bukan niat jahat Maestro Enlara, melainkan kuas terkutuk itulah penyebabnya. Konsentrasi penuh Enlara dan kekagumannya pada Isabella, ditambah kemampuannya melukis potret yang luar biasa mirip, secara tidak sengaja telah mengaktifkan kekuatan kuas itu, menyedot vitalitas sang putri ke dalam kanvas. Enlara, yang tidak tahu menahu tentang sihir, hanyalah korban keadaan, sama seperti Isabella. Penemuan tentang kuas penangkap jiwa membawa kelegaan karena membersihkan nama Maestro Enlara, namun juga menghadirkan dilema baru yang mengerikan. Mereka tahu penyebabnya, tetapi bagaimana cara membalikkan efeknya? Kesehatan Putri Isabella semakin memburuk, waktu mereka tidak banyak. Masalah utamanya adalah sebagian esensi atau jiwa Isabella kini terikat pada lukisan itu. Menghancurkan lukisan itu, seperti yang mungkin disarankan oleh orang-orang yang ketakutan, bisa berakibat fatal bagi sang putri. Lukisan itu kini berfungsi sebagai semacam horcrux yang tidak disengaja. Pangeran Adrian, Maestro Enlara, yang kini bebas dari tuduhan namun diliputi rasa bersalah, dan sang ahli artefak berkumpul untuk mencari solusi. Mereka mempelajari catatan-catatan kuno tentang artefak serupa, mencari mantra pembalik atau ritual penetralisir. Namun, informasi tentang cara membalikkan efek kuas penangkap jiwa sangat langka. Kebanyakan catatan hanya berbicara tentang cara menghancurkan artefak atau karya yang dihasilkannya, bukan cara memulihkan esensi yang terlanjur terserap tanpa membahayakan subjek asli. Beberapa ide muncul namun segera disingkirkan karena terlalu berisiko. Mencoba melukis ulang bagian lukisan dengan kuas biasa mungkin hanya akan mengunci esensi Isabella lebih dalam. Menggunakan mantra pemutus ikatan sihir bisa saja merobek jiwa sang putri. Situasi tampak buntu. Sementara mereka berdiskusi, kondisi Isabella semakin kritis. Napasnya semakin dangkal, dan kesadarannya mulai memudar. Adrian merasa putus asa, namun ia menolak menyerah. Ia memandangi lukisan kakaknya yang tampak hidup dan indah namun menyimpan kengerian itu. Lalu ia teringat sesuatu. Kuas itu menyerap esensi karena fokus pada penampilan luar dan kemiripan fisik. Mungkin, pikirnya, cara membalikkannya adalah dengan fokus pada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mendefinisikan Isabella lebih dari sekadar kecantikannya, esensi kebaikannya, jiwanya yang sejati. Sebuah gagasan berani mulai terbentuk di benaknya. Bagaimana jika mereka tidak mencoba menghapus apa yang ada di lukisan, tetapi menambahkan sesuatu? Sesuatu yang dapat menguatkan kembali esensi positif Isabella yang ada di dunia nyata. Menarik kembali energi yang tersedot ke dalam kanvas dengan menunjukkan sumber sejati dari cahaya sang putri. Gagasan Pangeran Adrian disambut dengan harapan sekaligus keraguan. Teorinya adalah, jika lukisan itu diperkaya dengan representasi visual dari esensi kebaikan Isabella, mungkin itu bisa menyeimbangkan atau bahkan menarik kembali energi kehidupan yang terperangkap di dalamnya. Caranya adalah dengan melukis perbuatan-perbuatan baik Isabella, bukan sebagai fokus utama, tetapi sebagai latar belakang atau detail halus di dalam komposisi lukisan yang sudah ada. Seolah-olah menunjukkan fondasi tak terlihat dari kecantikannya. Namun, bagaimana cara membuat lukisan tambahan ini memiliki kekuatan magis yang positif? Adrian menyadari mereka tidak bisa menggunakan kuas penangkap jiwa lagi. Mereka harus menggunakan kuas biasa. Lalu ia teringat konsep resonansi emosional.
Ia mengusulkan untuk menggunakan tinta khusus, tinta yang dibuat dari air mata kebahagiaan orang-orang yang pernah ditolong atau disentuh oleh kebaikan hati Putri Isabella. Air mata kebahagiaan, menurut beberapa teks kuno, membawa vibrasi positif dan energi penyembuhan yang murni. Rencana ini segera dijalankan. Pangeran Adrian dan beberapa orang kepercayaan menyebar secara diam-diam, mencari orang-orang yang memiliki kenangan indah tentang kebaikan Isabella. Seorang anak yatim piatu yang pernah ia hibur, seorang pelayan tua yang pernah ia bela, seorang petani yang pernah ia bantu saat kesulitan. Mereka mengumpulkan cerita-cerita itu dan, dengan penjelasan hati-hati, meminta kesediaan orang-orang tersebut untuk menyumbangkan air mata kebahagiaan saat mengenang kebaikan sang putri. Tetesan-tetesan berharga itu dikumpulkan dalam sebuah wadah kristal kecil dan dicampur dengan pigmen netral oleh sang ahli artefak. Dengan tinta kebaikan itu dan kuas biasa, Maestro Enlara, dibimbing oleh Pangeran Adrian yang menceritakan kisah-kisah di balik setiap air mata, mulai bekerja kembali pada lukisan potret Isabella. Dengan tangan yang gemetar karena harapan dan kehati-hatian, ia menambahkan detail-detail simbolis di latar belakang lukisan. Siluet samar anak yang tersenyum, sekuntum bunga yang diberikan kepada orang tua, seberkas cahaya lembut yang menyinari pondok sederhana. Setiap sapuan kuas terasa seperti doa, sebuah upaya untuk menuangkan esensi kebaikan Isabella kembali ke dalam citranya. Proses ini berlangsung lambat dan hikmat. Setiap kali sebuah adegan kebaikan dilukiskan dengan tinta air mata kebahagiaan, energi di ruangan itu terasa berubah, menjadi lebih hangat, lebih terang. Lukisan itu masih tampak indah, tetapi aura hidup yang meresahkan itu mulai sedikit mereda. Sementara di kamar sang putri, secercah warna mulai kembali ke pipinya yang pucat. Saat sapuan kuas terakhir diselesaikan oleh Maestro Enlara, melukiskan senyum tulus Isabella saat menolong seekor burung kecil yang jatuh, sebuah perubahan signifikan terjadi. Di kamar tidurnya, Putri Isabella menarik napas panjang dan dalam. Matanya terbuka lebar, kini jernih dan penuh kesadaran. Warna merah muda lembut kembali mewarnai pipinya, dan kehangatan terasa mengalir kembali ke ujung jari-jarinya. Ia duduk tegak, merasa kuat dan utuh kembali, seolah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Pada saat yang sama, di aula utama, lukisan potret itu mengalami transformasi terakhir. Cahaya magis yang membuatnya tampak hidup secara tidak wajar memudar, meskipun keindahan artistiknya tetap utuh. Mata dalam lukisan itu tidak lagi bergerak. Warnanya tetap cemerlang tetapi tidak lagi menyedot energi. Lukisan itu kembali menjadi apa adanya. Sebuah representasi yang luar biasa indah dari sang putri, tetapi tidak lagi menjadi wadah bagi sebagian jiwanya. Esensi kehidupan telah kembali sepenuhnya kepada pemiliknya yang sah. Kabar kesembuhan ajaib Putri Isabella dan terpecahkannya misteri lukisan hidup menyebar dengan cepat, membawa kelegaan dan sukacita besar bagi seluruh kerajaan. Maestro Enlara sepenuhnya dibersihkan dari segala tuduhan, bahkan dipuji atas kerjasamanya dalam menyelamatkan sang putri. Kuas penangkap jiwa diamankan dengan hati-hati oleh para ahli istana, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Putri Isabella, setelah pulih sepenuhnya, tampil di hadapan rakyatnya, tidak hanya dengan kecantikan fisiknya yang telah kembali, tetapi juga dengan aura kebijaksanaan dan kekuatan batin yang baru ditemukan. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Mereka belajar untuk tidak cepat menghakimi berdasarkan penampilan luar atau rumor yang beredar, karena kebenaran seringkali jauh lebih kompleks dan tidak terduga. Mereka juga belajar bahwa kecantikan fisik, meskipun memesona, bukanlah sumber kekuatan atau nilai sejati seseorang. Kekuatan yang sesungguhnya terletak pada esensi kebaikan di dalam hati, pada tindakan welas asih, dan pada dampak positif yang kita berikan kepada dunia di sekitar kita.
Kualitas-kualitas inilah yang pada akhirnya mampu menyembuhkan, memulihkan, dan mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya, jauh melampaui apa yang bisa ditangkap oleh kuas secanggih apapun.